bid'ah buahnya. Karena dari zaman Rasulullah malamnya mimbar. Setelah Rasulullah menyampaikan khutbahnya, lalu kami pun bertanya, qulna ya Rasulullah, laqad sami'na minkal yawma syai'an ma kunna nasma'u. Ya Rasulullah, sungguh kami mendengar sesuatu dari engkau yang sebelumnya kami belum pernah mendengar. Apa yang didengar oleh sahabat? Ketika Rasulullah naik ke atas mimbar tangga pertama, tangga kedua sampai tangga ketiga, beliau mengucapkan amin. Sebelumnya itu pada pernah naik tangga langsung aja. Maka Rasulullah pun menjawab, kata Rasulullah, alam martaqat darajah, tatkala aku naik tangga, tatkala aku naik mimbar tangga yang pertama, inna Jibril arada li, sesungguhnya Sayyidina Jibril mendekat kepadaku, faqala, dan beliau dan Sayyidina Jibril berkata, ba'uda, jauh dari rahmat Allah, mudah-mudahan celaka. Jadi Sayyidina Jibril ini mendoakan dan Rasulullah disuruh mengucapkan amin. Yang pertama, apa kata Sayyidina Jibril? Ba'uda man adraka Ramadan falam yughfar lahu, jauh dari rahmat Allah, mudah-mudahan celaka orang yang mendekati Ramadan sedangkan ia tidak diampuni dosa-dosanya. Faqultu amin, maka aku ucapkan amin, kata Rasul. Falamma taqarraba darajah tsaniyah, tatkala aku naik tangga yang kedua, faqala, Sayyidina Jibril pun berkata, ba'uda man adraka, ba'uda liman dzukirta indahu falam yusalli alaihi, jauh dari rahmat Allah, celaka orang yang disebutkan namamu di sisinya sedangkan ia tidak mengucapkan salawat kepadamu ya Rasulullah. Faqultu amin, maka aku ucapkan amin. Kemudian tangga yang ketiga, ba'uda man adraka abawahi aw ihdahuma falam yudkhilahul jannah, celaka, jauh dari rahmat Allah, mudah-mudahan celaka, mudah-mudahan jauh dari rahmat Allah orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu daripada keduanya sedangkan keduanya tidak menjadikan ia masuk ke dalam surga. Maka aku ucapkan amin. Ini 3 doa keburukan dari Sayyidina Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah. Kira-kira kabul kan? Nambah doa Jibril yang mengaminkan Sayyidina wa Habibullah Rasulullah, kira-kira kabul kan? Kabul. Maka dari mana doanya? Doa keburukan, doa kehinaan. Dikarenakan kenapa? Karena 3 orang ini melakukan kesalahan yang fatal. Yang pertama, mendapati Ramadan, dosa-dosanya karena dia punya Allah. Rugi mana? Ramadan bulan ampunan, syahrul istighfar wa syahrul ghufran, bulan ampunan, bulan istighfar, awalahu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Di awalnya rahmat, pertengahan adalah maghfirah, ampunan, dan di akhirnya pembebasan dari siksa api neraka. Tapi rugilah orang yang tidak mendapatkannya. Kira-kira yang dapat ampunan dosa dan kesalahan di bulan Ramadan siapa nih? Apakah semua manusia yang ketemu Ramadan? Apakah semua orang Islam, orang beriman yang ketemu Ramadan? Atau orang yang mengisi Ramadan dengan amal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang yang mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah bulan Ramadan adalah orang yang memang menginginkan ampunan dan maghfirah itu ia dapatkan dan ia peroleh. Dia menjauhi dari segala dosa dan maksiat. Ia menghiasi Ramadan dengan amal-amal soleh dan ketaatan kepada Allah. Ini anak yang anak dapat ampunan, bulan puasa, puasanya ada, tarawihnya ada, membaca Qurannya ada, zikir istighfar ada, kayak anak dapat ampunan. Biasanya di Banjarmasin, bila menjelang akhir tahun, itu toko-toko nanggonal
diskon besar-besaran. Ya lah, 30%, 50%, 70%. Ya ada orang datang ke rumah guru dia minta amalan bang supaya laris penjualan, ujar kasih diskon 100%. Karena ujungannya biarkan hendak supaya laris. Ada orang datang guru dia supaya rame, dia berjualan apa? Jual laku, dia berjual kaset kawin, dia rame terus. Biarkan payu terus rame terus, putar lagu terus. Menakuni ulun jangan berjualan. Orang berjualan dia akhir tahun ngasih diskon 30%, 50%, 40%. Pertanyaannya yang dapat diskon siapa? Orang hanya sekedar lewatkah? Atau orang singgah ke tokonya masuk tanpa membeli, boleh? Atau pembeli konsumen yang dapat diskon siapa tuh? Nah, bukan. Namun biar sekedar singgah ya dapat diskon kan? Ramadan diskonnya besar-besaran nih. Di Ramadan ini diskonnya besar-besaran. Banyak mana keistimewaannya? 5 keistimewaan wajah Rasulullah diberikan aku di bulan Ramadan yang tidak diberikan kepada umat-umat terlalu diskon. Dibukakan pintu surga selebar-lebarnya, putihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa subidatis syayatin. Ditutup pintu neraka serapat-rapatnya dan dibelenggu syaitan. Diskon. Bau mulutnya orang berpuasa lebih dicintai Allah daripada minyak wangi kesturik. Diskon. Satu ibadah fardu yang dikerjakan di bulan Ramadan sama dengan 70 ibadah fardu di bulan lain. Diskon. Satu ibadah sunnah dilipat gandakan menjadi satu ibadah fardu di bulan. Bahkan kehitungan kita. Tapi yang mendapatkan itu siapa? Yang dapat itu siapa? Yang diberikan Allah itu siapa? Apakah hanya kita sekadar ketemu Ramadan sudah ada? Tentunya orang yang berusaha untuk meraih dan memperoleh keutamaan dan keistimewaan itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, bimbingan, hidayah, kemudahan serta pertolongannya di bulan Ramadan nanti kita mengisi dan menghiasi dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, 2 pertemuan subuh Jumat sudah kita membahas satu persatu tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Hari ini insya Allah kita akan membahas tentang sunnah-sunnah puasa. Nang ulun ambil dari kitab Ithaful Anam bi Ahkamis Syam oleh siapa ngaran sidin nih, Dr. Al-Habib Muhammad Zain, tidak salah, Dr. Zain bin Muhammad bin Husain Al-Aindulus Ba'alawi. Doktor sih, kalau doktor ini berarti S3 saudara. Bagus kitabnya ini, lengkap banget puasa sampai fikih maqalin bainal madhahibil arba'ah, ada juga disebutkan di sini. Melihat dari poin-poin sunnah puasa di dalam kitab ini, disebutkan beliau ada 37 poin. Sekadar tuntung sebuah hari inilah panitia subuh Jumat kena masih ke pengajian kita nih. Masih ya? Namun masih nyaman di pada tahun jamaah. Kalau bina subuh Jumat akan datang ada yang membawa kurma pakai ulun sejeruk banyak kalau pakai sama bulan puasa tuh setahunan belajar kan subuh Jumat gula iwa karing nang mantah nang masak kadang-kadang lagi masak juga bangun hari ini terakhir karena sebab hubungannya siap-siap. Namun Jumat terakhir akan datang yang di Padangan. Jumat terakhirnya Jumat akan datang kita terakhir untuk pengajian sebelum Ramadan. Dan insya Allah akan kita lanjutkan setelah Ramadan nanti. Mudah-mudahan panjang umur dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan panitia menyambung lagi. Ini bisa juga di Bahaya Raya itu biasanya panitia atur pengajian di sampingan bisa juga. Ganti pulang
shaum wa adabih, tentang penyebutan sebagian sunnah puasa dan adab-adabnya. Ujar Sidin, sunanus shaumi wa adabuhu katsiratun. Sunnah puasa, sunat puasa dan adab-adabnya itu banyak banget. Yang ayataha biha shahimu fa fiha khairud dunya wal akhirah. Maka seyogianya lah orang berpuasa menghiasi dengannya, dan di dalamnya itu ada kebaikan dunia dan akhirat. Falanadkur jumlatan salihatan minha. Maka hendaknya kami menyebutkan beberapa jumlah yang baik di antaranya. Yang pertama, sunnah puasa as-suhur, yaitu makan sahur. Jadi dalam bahasa Arab gawian makan sahur itu suhur bahasa Arabnya. Kalau sahur itu makanan yang dimakan waktu sahur. Jadi beda harokat aja. Harokat huruf sin, bilanya harokatnya dhammah, itu gawiannya makan sahur. Kalau makanannya itu harokatnya fathah as-sahur. Kan beda. Kalau wadah kita berkatakan sahur ke sahur. Sahur berarti makanannya lah. Makanan, sahur, makanan. Padahal pegadaian itu menyuruh makan sahur. Padahal bagusnya padahal sahur-sahur mengumpati bahasa Arabnya. Cuma bahasa kita sahur sudah menjadi istilah, artinya makan sahur. Kalau dalam bahasa Arab beda harokat, beda artinya. Al-wudu orang wudu, tapi kalau al-wudu bandingnya yang dipakai wudu. Sedikit aja bahasa Arab itu beda sebagainya. Orang puasa disunatkan makan sahur ala syai'in, atas sesuatu, wa in qalla, meskipun yang dimakan maka sahur sedikit, walau jur'atan ma'in, walaupun seteguk air. Sunnah itu fa innahu barakatun, karena makan sahur itu ada keberkahan sesuai dengan hadis Rasulullah. Tasahharu, kata Rasulullah, makan sahurlah kalian, fa inna fihi barakatun, fa inna fihi barakatan, karena di dalamnya ada keberkahan. Kalau dalam hadis yang lain sebutkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat atas orang-orang yang makan sahur. Nah, jadi makan sahur. Makan sahur itu apabila terang. Makan sahur itu artinya makan yang dilakukan selepas tengah malam. Bila jam 12 lewat, itu makan sahur ngarannya. Sebelum jam 12 itu lain makan sahur, ngarannya dinner. Apa itu dinner? Makan malam. Aku limbah tarawih jadi makan sahur ya supaya kalian ngaji lagi. Nah, ada dapat pahala sunnah karena limbah tarawih lain makan sahur. Tuh makan malam. Bila jam 12 lewat makan ke sahur lagi, dapat pahala walaupun hanya dengan seteguk air. Bahkan dikatakan oleh ulama walau kana syab'anan, walaupun orang itu kenyang makan sedikit. Nah, makan sahur juga dapat pahalanya. Khilafan li Ramli wa ghairihi, berbeda dengan pendapat Imam Ramli dan selain beliau, falam yustahabu lisyabat, tidak disunatkan makan sahur bagi orang yang sudah kenyang. Yang kedua, makan sahur itu sunnah. Yang kedua, takhirus suhur di akhir lail, mendudih-dudihkan makan sahur pada waktu akhir malam itu sunnah lagi. Artinya jangan kesungsung makan sahur, berlambat-lambat aja, dengan catatan malam yaqa syakun fi tulu'il fajri, selama keraguan tidak jatuh pada terbit fajar. Amun berlambat-lambat cagar subuh jangan. Berlambat-lambat di situ maksudnya sebelum datangnya waktu fajar. Terlebih lagi imsak. Apa? Jangan sampai waktu infak, terlebih lagi waktu subuh. Kita subuh jam berapa ya?
Di hari ini aja subuh jam 5.13. Jam 5.13 hari ini, tadi subuh jam 5.13. Ramadan kena bisa besong-song sampai kebanyak ya, ambil jam 5 lah, misalnya subuh jam 5, maka standarnya benar makan sahur jam setengah 5, kira-kira 15 sampai 20 menit tutup aja kalau makan waran ya, makan waran, jangan sambil melihat TV, jangan sambil panjang, jangan sambil memulai handphone, tutup aja kalau 15 menit. Ada orang makan sejam itu berlambat-lambat, ada normal ya orang. Nah pas kok subuh jam 5, jam setengah 5 makan, tapi bangunnya bukan jam setengah 5 walai, bangunnya jam 4. Bangunnya jam setengah 5 kok tidak pernah siap-siap tuh makannya. Nah itu afdol daripada besong-song jam 1 makan sahur, terus dapat pahala sunat, dapat pahala makan sahur, tapi karena dapat pahala mendudikan masalah. Makan sahur jam 1, pas saya jam 10 keroncongan nggak malu. Kan bagusnya syariat Rasulullah, makan sahur sunat, mendudikan makan sahur sunat pulang, supaya apa? Kada ada alasan uyuh lapar puasa, sebab makannya berdudi-dudi. Wa yadkhulu waqtuhu bidukhulil istilail, masuk waktu makan sahur itu dengan masuknya separuh malam. Wa takhiru ila qablil fajri bi qadri qadri khamsina ayatan, dan mendudikannya makan sahur itu sampai sebelum terbit fajar dengan kadar membaca seukuran 50 ayat. Nah itu ya, ada riwayatnya kalau itu loh. Sayyidina Anas bin Malik pernah makan sahur bersama Rasulullah. Karena menyuruh berdudi-dudi makan sahurnya kan Rasulullah, berarti si seorang mempraktekkan kayak apa praktek makan sahurnya Rasulullah. Jadi Sayyidina Anas bin Malik pernah makan sahur bersama Nabi. Jadi Sayyidina Anas bahkan makan sahur itu ada jeda waktu, hanya kami sembahyang subuh. Jadi kadang mesti mendudikan makan sahur itu bebayar untuk makan sahur langsung besok, hanya kayak itu. Berapa jeda waktunya? Kalau membaca seukuran 50 ayat. Nah itu berarti sekitar 10 atau 15 menitan lah. Itulah namanya imsak. Jadi berdudi-dudi makan sahur itu jangan masuk kepada imsak, apalagi masuk waktu subuh, kayak itu maksudnya. Yang walaupun secara hukum fikih kita bahas semalam, waktu imsak itu masih boleh makan, minum dan yang lainnya, tetapi ikhtiar dan yang paling utama bila imsak jangan lagi melakukan aktivitas yang dapat membatalkan puasa. Kawan lagi memanya aja, mau kawan apa? Masuknya kawan, mencabutnya kira kawan. Jadi 4 malam tadi kada puas lah. Yang ketiga, yusannu takhlilu ay takhlilu ma bainal asnan min baqaya ta'ami ba'da suhur hatta qila innal khilala lisa'im akadu minas waq. Disunatkan apa ya, takhlil itu mencongkel sisa-sisa makanan kan, takhlilu ma bainal asnan. Nah, sisa-sisa makanan apa namanya? Menguit, jangan menguit giginya lah, menguit sisa makanan. Nah, itu sunat dari sisa-sisa makanan setelah makan sahur. Sampai ada ulama mengatakan bahwa menguit sisa-sisa makan bagi orang berpuasa itu lebih ditekankan akadu minus waq, lebih ditekankan daripada bersiwak. Bagusnya itu supaya pas limbah masuk waktu subuh kan ada istilah tataguk sisa makanan. Nah, bagusnya fikih itu mengajarkan. Nomor 4, yustahabu tatayyub
disunatkan memakai minyak harum bagi orang yang ingin berpuasa sebelum terbit fajar karena mengkiaskan atas orang yang ingin berihram. Nah, jadi kiasnya itu orang berihram. Kan orang tuh bila berihram haji umrah kada boleh minyak harum. Tapi sebelum dia berniat ihram sunat minyak harum. Maka dikiaskan orang berpuasa. Orang berpuasa bila sudah terbit fajar makruh berminyak harum. Tidak karangan nih, banyak orang tahu. Pasangan sembahyang subuh, masya Allah, harumnya semerbak pada puasa. Karena tahu kalau berpuasa makruh punya harum. Batalkan dah cuma makruh. Kita kan hendak lebih baik. Makruh itu ditinggalkan juga. Nah, mun hendak berminyak harum juga caranya sebelum terbit fajar minyak harum di baju hendak dipakai dulu. Nah, itu sunat. Wa ala siwa qabla zawal, disunatakan juga bersiwak sebelum zawal karena menurut jumhur dalam mazhab Imam Syafi'i bagi orang berpuasa bila setelah zawal makruh bersiwak. Nah, sebelum zawal ayo bersiwak supaya dapat pahala, supaya kada makruh. Yang kelima, disunatkan ta'jilul fitri inda tayakunil ghurubi aw zannihi bi amaratin qawiyatin wa qawmuhu qabla shalah. Yang kelima disunatkan apa? Menyegerakan berbuka ketika diyakini masuk waktu maghrib. Sudah yakin waktu maghrib masuk maka menyegerakan. Atau sangkaannya yang kuat, zon sangkaannya yang kuat. Ya ibaratnya itu lebih 75% masuk sudahlah berbuka. Di amaratin qawiyah dengan tanda-tanda yang kuat. Tanda-tanda yang kuat itu dari usul-usul ibaratnya yang masuk ke waktu. Nah, arti menyegerakan berbuka itu bila yakin masuk waktu maghrib berbuka puasa dulu hanya sembahyang maghrib. Nah, itu maksudnya arti menyegerakan itu. Bukan berarti belum masuk waktu maghrib berbuka itu batal. Rumah dihitung masjid, jadi mahadang bukanya mahadang naik masjid aja. Cuma kadang-kadang kerodon bulan puasa ini naik masjid banyak yang rusak. Ya azimu ya azim, anta ilahi la ilaha ghairuh, ighfir li dzamban azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al-azim. Ya azim. Macam-macam ambil es cendol, es junior. Sakalinya apa? Setoren. Innalillah. Nah, keren lah. Lalu bulan puasa sudah rusak kan, Mek? Orang bingung jawabnya kan, apabila bulan puasa Mek masjid tetangga pastinya rusak kan, iblisnya senang. Apa hukumnya ini? Nah, hukum orang puasa ini dikiranya masuk waktu pakai bagi membuka, hukumnya batal puasanya wajibnya mengkodok. Berdosa itu kan Jepang sebutnya kan sengaja. Tapi batal puasanya. Jadi hadangi dulu ini setoran ke puji serena ya. Bilanya kadang-kadang Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Itu hanya ada. Wa badalatil aruku wa sabatil ajru insyaallah bi rahmatika ya. Nah, hanya punya angin aja kalau pindah tadi. Nah, itu maknanya yakin masuk waktu maghrib. Kan kita di sini untuk mengetahui masuk waktu sembahyang termasuk masuknya apa berbuka puasa yaitu dengan masuk maghrib hanya dengan mengikuti serene sambilan. Maka itu caranya. Yang keenam, yusannul iftaru ala rutabin patamrin pabusrin pamanin pahulwin. Disunatkan berbuka itu atas kurma nang masih basah rutab ngarannya. Nah, jadi mau ada orang berjual kurma nang hanya basah tulah, kurma basah. Nah, itu afdol dimakan waktu berbuka. Kurmanya itu kan biasanya bila toko nang
bini mantean. Kormane bila anak bobokane kormane diandap di atas meja makan. Jadi kadang aneh kejadian. Mbak korma, nang korma ini nah, buah-buahan bawang putih. Jadi gitu nang di luar kan. Sunnah Nabi SAW. Walaupun kita nih haus benar ya Allah, harinya panas nih, kering tenggorokan, nafsu nih hendak benar minum es, tahani itu. Oh sunnah Rasulullah korma. Yakin pian pasti di situ ada kebaikannya. Pasti kita lakukan. Nah, cuma kadang-kadang itu bang kita kuano banyak, apalagi kanakannya alih banyak kita buat es tuh bang dihantuknya dulu. Kadang kurang bagus ya Allah, waktu berbuka itu es itu kurang bagus. Kurma ini mantapnya luar biasa, cocok banget bagi orang berpuasa untuk berbuka. Ya kisah orang dulu adalah waktu berbuka pas lampu padam, mandat toplesnya di mana mana mandat jadi toples pas tanggal toples asam kamal tidak sama bang warnanya ya Allah. Makan kalinya manis semua masamnya. Yang ketujuh ayyakuna fitruhu bitamri witron. Nah makan kurma itu waktu berbuka ganjil sedikit ganjil. Bila makan 2 tambah sedikit jadi 3. Bila makan 4 tambah jadi 5. Makan 8 keluhannya aku ingat ya. Dan maksudnya tambah sedikit 9. Nangari itu 98 hanya ingat. Wah yang genap nah paksa 99 merapot benar. Pokoknya bilanya genap harus ganjil. Karena Allah katunya nang ganjil. Nangkari 8 taharil iftari ala halal. Bersungguh-sungguh berbuka itu atas sesuatu yang halal. Artinya jangan asal berbuka, jangan asal makanan yang dihantuk yang halal. Orang ba'duhum sebagian para ulama mengatakan idza sumta fanzur ala ayyi syai'in taftur. Apabila engkau berpuasa maka perhatikanlah atas sesuatu apa engkau berbuka. Wa indaman taftur, bersama siapa engkau berbuka. Fa innal harama sumun, karena haram itu di sini racun, muhlikun liddin, membinasakan bagi agama. Wal halalu jawaun, sedangkan halal itu obat, yanfa'u qaliluhu wa yadurru katsiruhu. Halal itu bermanfaat sedikitnya, tapi bila banyak mudarat juga. Nah, apalagi yang haram akhirnya. Yang ke-9, ad-du'a indal iftari khususan bil warid. Berdoa ketika berbuka lebih khusus doa yang warid dari Rasulullah. Nah, doa yang warid dari Rasulullah itu ada tambahan selain daripada Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu, tambahannya dhahabat dhamamu wa btaratil aruqu wa sabatil ajru insyaallah. Cuma kesalahan sebagian kita adalah waktu berbuka berdoa dulu, hanya berbuka tuh kada pas, nampas berbuka dulu baru berdoa. Masuk waktu maghrib ambil kurma, bismillahirrahmanirrahim, makan kurmanya. Nah limbah untung hanya Allahumma laka sumtu wa bika amantu, itu nampas. Kalau kita ada ambil kurmanya sudah di hadapan untung Allahumma laka sumtu, nah ini kada pas. Nafas makan dulu, bismillahirrahmanirrahim, makan hanya. Kan doa berbuka, berdoa setelah berbuka ngarannya dong. Berbuka dulu hanya doa, nah itu nafas. Yang ke-10, wa doa liman fataraman sauma. Yang ke-10 ayat doa hal saum bi Muhammadid dunya wal akhirah. Hendaknya berdoa ketikanya berpuasa dengan urusan yang penting, urusan dunia dan akhirat. Yang ke-11 takdirus shaimin walau ala tamratin aw syarbati ma'in wal akmalu ayyushbi'ahum. Yang ke-11 disunahkan waktu kita berpuasa membukakan orang-orang berpuasa. Nah, kira-kira masjid ini sudah membuka pendaftarannya. Orang
atau seteguk air. Nah kan kisah hadisnya ini, ketika Rasulullah menyampaikan fadilah keutamaan membukakan orang berpuasa, yang mana Allah telah memberikan pahala seperti tadi, dosa-dosanya diampuni dan menjadi pembebas dari siksa api neraka. Maka sebagian sahabat pun bertanya, ujarnya apa? Ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yuqaddiru bihi shaim. Tidak semua kami ya Rasulullah bisa membukakan orang berpuasa. Karena keadaan sahabat kada semuanya orang kaya dan memiliki kelebihan. Ada yang sebagian yang kaya, banyak yang fakir. Nah, maka ya Rasulullah, yu'tillah hadzal thawab, Allah berikan pahala ini membukakan orang walaupun hanya sebiji kurma. Itu kisah hadisnya. Yang betah untuk orang fakir. Jadi walaupun hanya sebiji kurma membukakan orang berpuasa, tetap dapat pahala. Walaupun dengan seteguk air dapat pahalanya. Walaupun hanya dengan sesisir susu dapat pahalanya. Namun kita jangan membukakan orang berpuasa sedikit kurma, toh engkel yang lewat. Kita tak banyak kurma. Makanya sini disebutkan beliau wal akmal, yang paling sempurna kan gitu. Ayyush bi'ahum, hendaknya sampai kenyang orang yang berpuasa. Oh, sudah kenyang, nyaman. Jangan asal kenyang aja kan nyaman. Kalau perlu ditakuni esok ulun hendak mengundang pian nah buka puasa. Apa yang menunya? Kata benar ini. Seorang mengaji jilah aja. Iya siap. Seorang mengan. Besok pulang apa menunya? Masya Allah. Anak dapat surga. Kayak gue. Surga menunya. Sok tulangannya dia aja. Wah nyaman banget. Esok aku pulang ya. Talang, iwak talang, asam manis, nyaman. Namun ayam udah nggak ada main lah. Kelancakan sudah. Melihatnya dulu, tidak kabutan. Nah, 12. Sedikit lagi kita baca. Tarbushibamil al-mufrid minal halal, meninggalkan kenyang yang berlebihan dari makanan halal. Jadi waktu kita berbuka itu walaupun halal juga yang dimakan, jangan berlebih-lebihan dan sampai kekenyangan. Nah, ujar sidin li ajli ayyuzhira alaihi athar siyam wa maqsuna. Ujian nyarinya. Nggih. Dasar bujur apabila waktu berbuka puasa itu kita terlalu kenyang menyebabkan sembahyang tarawihnya mengantuk. Nah, jadi jangan terlalu kenyang. Gitu. Nah, mungkin sampai di sini dulu lah pembacaan sampai sudah waktu isya. Insyaallah kita lanjutkan subuh Jumat yang akan datang menghabiskan sunat-sunat puasa ini. 12 yang kita sebutkan mudah-mudahan bermanfaat. Kita sebutkan satu persatu dalam kitab ini aja, supaya dapat bertahan. Karena ini rangkuman dari berbagai kitab-kitab fikih. Di dalam madzhab Imam Syafi'i beliau menyebutkan satu persatu supaya kadang ngalih dari kita untuk mengetahui sunat-sunat puasa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita dalam taat dan ibadah, berikan kesehatan walafiat, ketemu Ramadan al-Mubarak, Allah berikan bimbingan, petunjuk, hidayah, inayah, pertolongan serta kemudahannya untuk mengisi di bulan Ramadan nanti dengan sebaik-baiknya, meningkatkan amal, iman dan takwa, dan mudah-mudahan dosa kesalahan kita diampuni oleh Allah, amal ibadah diterima oleh Allah, disempurnakan dari segala kekurangannya, dan menjadi keberkahan, kebaikan bagi kita dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Minta maaf, minta hadap, minta ridha
besok.